Oke teman-teman semua, selamat pagi. Selamat datang di program saya. Dan maaf belum bisa bikin chatterbox sore ya, karena satu, kondisi saya masih agak belum fit sepenuhnya. Dan yang kedua juga karena karena sekarang ini saya maghribnya jarak tempuh dari rumah ke tempat saya sholat maghrib itu agak pendek ya. Jadi kalau videonya terlalu singkat jarak juga. Jadi nanti tunggu saya fit sepenuhnya, insya Allah akan hadir lagi chatterbox ya. Amin, Allahumma amin. Ada yang menarik pada hari kemarin ya, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2025 kemarin. Itu ketika Presiden Prabowo Subianto ya mengundang beberapa wartawan senior ya untuk sebuah wawancara di rumah pribadinya di Hambalang, Padepokan Garuda Yaksa. Beberapa diantaranya adalah pemret atau pemimpin redaksi TV One, Pak Lalumara Setiawangsa yang menggantikan Pak Karni Ilyas yang diangkat menjadi wakil direktur utama atau wakil CEO TV One. Kemudian ada Najwa Shihab yang kita tahu siapa beliau ya. Kemudian ada pemimpin redaksi IDN Times ya, Uni Lubis ya, mantan pemret Antv beliau itu. Kemudian ada nama Valerina Daniel ya, news anchor dari TVRI World ya, mewakili LPP TVRI. Ada Alvito Denova Gintings Pimpret Detikcom ya, mantan news anchor dari SCTV, TV One dan CNN Indonesia ya. Itu beberapa sih yang saya tahu ya. Kemudian ada pemret harian Kompas juga datang. Nah, topik wawancaranya ini kan berkaitan dengan apa yang terjadi selama masa kepresidenan Pak Prabowo Subianto yang sudah berusia setengah tahun ini gitu lah. Termasuk polemik soal undang-undang TNI yang baru, kemudian masalah para politikus dan pengusaha kita di balik judi di Kamboja ya, dan beberapa lagi. Nah, yang menariknya apa gitu loh, nggak semua media satu lagi saya lupa, yang diundang adalah pemret SCM ya, SCTV Indosiar, Mbak Retno Pinasti ya, itu juga diundang. Nah, yang menarik itu adalah, kalau saya bilang, boleh nggak saya tuduh ada favoritisme di balik itu semua. Kenapa? Karena nggak semua media itu diundang. Lah buktinya corongnya Prabowo ya, yaitu Garuda TV, pemretnya yang bekas wartawan RCTI itu Mbak Eli Husin nggak diundang. Kenapa nggak diundang? Ya karena pasti udah aman lah. Orang Garuda TV itu adalah mulutnya Prabowo dan mulutnya Partai Gerindra di masyarakat ya. Jadi Mbak Elinya nggak perlu dipanggil lagi.
Nah, yang menarik adalah yang bukan bagian dari lidahnya Prabowo. Nah, kalau yang dipanggil ini kan ya Kompas, SCM, SCTV Indosiar, TV One, TVRI, Detikcom, ya, IDN Times, Narasi, bikinan Najwa Shihab, ya. Ini kan ada favoritisme di sini gitu, yaitu media-media yang dianggap bisa untuk dijadikan seperti Garuda TV yang menjadi corongnya Prabowo dan Partai Gerindra gitu. Makanya kenapa media-media lain gak diundang, Tempo nggak ada yang datang, karena tahu sendiri kan Tempo kan Masya Allah itu kritis banget kan. Bahkan Tempo yang pertama kali membongkar ada permainan para politisi dan pengusaha atau pebisnis kita di judi kasino di Kamboja sana. Dan apa itu satu lagi nih, aslinya tuh susah deh tuh. Nggak salah, air kayak air kencing gitu. Ya, orang kan gitu, orang sini tuh joroknya nggak karu-karuan. Kalau nggak kencing sembarangan, air kencingnya taruh di botol, setelah itu dibuang. Joroknya tuh kebangetan gitu bang. Malu saya sebagai orang Indonesia untuk mengatakan hal yang barusan. Ya karena sering saya lihat dan gak malu gitu melakukan tindakan yang satu gak sehat, yang kedua jorok, yang ketiga mengganggu kenyamanan orang. Karena pasti kencingnya bau, dan yang keempat gak nyaman dilihat orang gak nyaman melihat air kencing taruh di botol itu. Saya tuh salah satunya. Tapi udah ya, malah lari kan. Ya apa, kayak saya jijik aja seperti itu. Harus diganti rakyat ya memang. Nah, yang berikutnya, nah kembali ke tema ya. Jadi ada favoritisme. Tempo kan yang pertama kali membongkar ada dugaan permainan di balik pengesahan Undang-Undang TNI. Kenapa buru-buru? Kenapa yang terus bersuara kritis terhadap Undang-Undang TNI yang baru ini akan berusaha dibungkem, diteror, diintimidasi, didoxing dan seterusnya. Sekarang muncul lagi RUU Polri dan muncul lagi RUU Kejaksaan. Sementara publik terus dicoba digiring melalui isu-isu yang lain. Termasuk isu publik dikaburkan dengan klaim Lebaran Idul Fitri tahun 2025 ini adalah fail gitu ya. Adalah apa? Klaimnya kan sukses, lancar karena penerapan WFA, ganjil genap, penyatuan tarif kapal feri Selat Sunda dan seterusnya. Itu kan klaim aja, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan itu. Saya sebenarnya udah menyampaikan itu di beberapa komal di TikTok, termasuk komalnya Opung Regar, di mana saya mau ngomong aja di sana itu susah gitu loh. Dibilangnya apa coba? Ya udah TikTokan aja gitu. Kalau kayak seminar gitu males juga gitu. Ya akhirnya jadi lari kemana-mana pembicaraan. Jadi kayak obrolan warung kopi gitu loh. Gak ada edukasinya. Ya oke lah kalau di komal-komal politik di TikTok itu setiap hostnya itu
memang punya gayanya tersendiri, memang punya caranya tersendiri, tergantung apa visi misi dan kepentingannya. Kalau saya lihat Opung Regar itu memang lebih condongnya ke arah bikin TikTok komal politik itu kayak obrolan warung kopi itu, ya mungkin beliau punya tujuan kayak ya kita ngebahas politik dengan santai aja gitu loh, tapi tetap ada edukasinya, tapi dengan gaya obrolan seperti kita sedang ngobrol di warung kopi gitu loh, bukan kita sedang ada di dalam sebuah diskusi yang ilmiah gitu loh, dimana satu pembicara bicara, yang lain diam mendengarkan. Kalau ini kan enggak, ini kayak obrolan yang ya gitulah pokoknya, kayak obrolan di warung kopi lah gitu. Itu jujur saya gak suka. Kalau di tempat-tempat lain kayak di tempatnya teman saya Bung John Ganjar Terbaik, atau apa di tempatnya Pak Adilaka Taino, di tempatnya Pak Lentera Kecil, di tempatnya Mak Ye, Bu Elisa, Mak Ye ya, dan di beberapa komal-komal politik lain enak. Masih bisa saya ngomong satu-satu dan tidak bersahutan gitu loh. Jadi kayak obrolan di warung kopi yang sebenarnya kalau buat saya sih ya saya nggak berhak lah untuk menghakimi ini dan itunya gitu loh. Cuma kalau preferensi pribadi saya, kalau memang tujuannya adalah untuk mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat, ya harusnya nggak begitu. Akibatnya saya juga bingung lagi ngomongin apa, tiba-tiba dibelokkan ke sana, dibelokkan ke sini gitu. Tiba-tiba lagi bicara apa, taunya malah ditanya ini dan itu TikTokan aja gitu. Makanya saya bilang, oh ini saya nggak boleh bicara, ya sudah saya nggak boleh ngomong, sudah saya diam aja, saya walk out aja gitu. Karena memang no point at all, karena di sana paling cuma ya sekedar ya obrolan warung kopi aja, cuma sekedar tidak lebih, ya gak lebih dari obrolan warung kopi lah, atau apa, nggak lebih dari sekedar obrolan bapak-bapak pensiunan gitu. Obrolan bapak-bapak pensiunan jalan kaki ya warung, itu aja sih. Nah, lanjut ke tema lagi ya. Jadi teman-teman ya, kalau saya perhatiin ya, yang kemarin itu memang ini ada indikasi adanya favoritisme, di mana Presiden Prabowo ini kelihatannya mulai pilih-pilih gitu loh. Media mana yang setidaknya tidak terlalu kritis terhadap Prabowo. Makanya kemarin kan Tempo aja nggak diundang. Jangankan kita ngomongin Tempo ya, grup media terbesar di Indonesia, MNC, Media Nusantara Citra, punyanya Pak Haritano Sudibyo, itu aja nggak ada yang diundang. Nggak ada yang diundang ya. Pemret iNews dan Sindo News TV ya, Mas Aiman Wicaksono nggak diundang. Terus Pemret RCTI Mas Aryo Ardi juga nggak diundang. Pemretnya MNC TV Mbak Rizka Indahandini juga diundang. Pemretnya GTV yang juga ketum HT, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia,
Bung Herik ya, Heri Kurniawan nggak diundang. Ya iya itu. Jangankan pemretnya, news anchornya aja nggak ada yang diundang. News anchor, wartawan dari MNC Group itu nggak ada yang diundang. Nggak ada yang diundang. Gitu. Ini baru MNC loh. Ya, berarti MNC Group ini sudah kembali ke jalan yang benar, bersikap kritis kepada pemerintah. Meskipun mohon maaf ya, partainya Pak HT yaitu Partai Perindo itu menyumbang satu kader di kabinet merah putih Presiden Prabowo, yaitu Bu Veronika Tan, mantan istrinya Pak Ahok, yang menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA, mendampingi Bu Arifatul Fauzi Kiai Haji Sastro Al-Ngatrawi. Itu. Tapi ya itu. Dan tidak ada juga satu lagi dari Metro TV. Dari Metro TV itu nggak ada yang diundang. Jangankan yang lagi viral ya, Bung Valentinus Resa, yang viral karena program Midnight Live-nya itu. Pemretnya aja Pak Budianto atau CEO-nya, Presiden Direktur Metro TV, Pak Arief Suditomo, itu aja nggak diundang. Ya, dari Metro TV, satu lagi dari Nusantara TV. Nusantara TV juga satu pun nggak diundang. Nusantara TV itu punyanya Pak Nurdin Tampu-Bolon, politikus Partai Hanura. Nggak diundang. Ya, nggak diundang. Gitu loh. Padahal dengan beberapa strategi yang dilakukan, kan saya melihat NTV ini atau Nusantara TV ini sepertinya mulai akan berubah menjadi TV berita, sama seperti Garuda TV yang tadinya TV biasa, tahu-tahu jadi TV berita. Gitu. Aduan ya. Ya ini yang namanya ini. Ya, Allah saya bilang untuk mengakhiri pembahasan ini, siapa yang punya kuasa, dia bisa berbuat sebebas-bebasnya sih. Ya itu aja, terima kasih udah menonton. Selamat pagi dan sampai bertemu lagi.